Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami ingin mempresentasikan kerja kelompok kami tentang Kerajaan Kalingga. Pendahuluan dulu kita akan menggunakan nama kami masing-masing. Di WA saya Arif Mansen, absen 4. Saya Maulana, absen 32. Saya Fatur Rahman dari absen 13. Saya Febrinatini dari absen 14. Oke, masuk ke materi. Materi yang pertama adalah berdirinya Kerajaan Kalingga. Dari berita kerajaan Cina dari dinasti Tang, keberadaan Kerajaan Kalingga ini diketahui pada abad ke-7 sampai ke-8. Kerajaan yang dikenal dengan nama Holing atau Keling ini merupakan salah satu kerajaan yang kuat dan cukup berpengaruh di Pulau Jawa. Bukti keberadaan Kerajaan Kalingga mulai diketahui pada tahun 647 Masehi saat seseorang utusan Cina datang ke Pulau Jawa. Raja pertama Kerajaan Kalingga ini bernama Santana yang berkuasa sejak tahun 632 Masehi sampai 648 Masehi, lalu dilanjut oleh Raja Syailendra yang ditemani oleh istrinya Ratu Sima Maharani. Lalu materi yang kedua adalah bukti keberadaan Kerajaan Kalingga. Bukti keberadaan Kerajaan Kalingga ini cukup minim. Informasi yang kami dapatkan hanyalah bukti peninggalan-peninggalan, dan itu sebagai bukti keberadaan Kerajaan Kalingga juga. Prasasti yang pertama adalah Prasasti Tukmas dan yang kedua Prasasti Sojomerto. Lanjut ke bukti peninggalannya. Yang pertama ada Prasasti Tukmas. Prasasti Tukmas ditulis menggunakan pakai bahasa aksara atau Palawa dan bahasa Sanskerta. Prasasti Tukmas diperkirakan pada abad ke-6 saat Kerajaan Kalingga berdiri. Yang kedua Prasasti Sojomerto. Prasasti Sojomerto ditulis menggunakan huruf Palawa dan bahasa Melayu kuno. Prasasti Sojomerto diperkirakan pada abad ke-7. Yang ketiga Prasasti Ratauan. Prasasti Ratauan ditemukan pada tahun 1990 oleh Profesor Gunadi dan Arkeologi Nasional Yogyakarta. Yang keempat Situs Puncak Sangalipur. Situs Puncak Sangalipur terletak di Desa Rataun, Kudus, Jawa Tengah. Situs ini mempunyai 4 arca, yaitu arca Batara, Guru, Togok, dan Narada. Yang kelima Candi Angin. Candi Angin terletak di Desa Tempur. Candi Angin diduga lebih tua daripada Candi Borobudur sehingga diperkirakan menjadi salah satu peninggalan Kerajaan Kalingga. Yang keenam Candi Buddha. Candi Buddha diduga menjadi pintu utama atau gapura sebelum menuju ke Candi Angin karena jaraknya hanya 500 meter. Lanjut ada kehidupan politik di Kerajaan Kalingga. Ketika memasuki era kepemimpinan Ratu Sima, Kerajaan Kalingga sangat makmur dan hampir mencapai puncak kejayaan, sehingga nama Sang Ratu menjadi terkenal. Ratu Sima terkenal tegas, jujur, dan bijaksana. Ketika menegakkan hukum dengan adil dan membuat musuh kerajaan ini menjadi sangat segan terhadap dirinya. Selanjutnya adalah sistem birokrasi. Kerajaan Kalingga diketahui menganut sistem politik monarki yang dimana monarki sendiri adalah sistem pemerintahan yang dianut oleh Kerajaan Kalingga, sehingga tidak bisa terlepas dari corak Hinduisme yang didapat dari pengaruh corak Hindu dan Buddha di India. Lanjut ke raja-raja yang memerintah. Yang pertama ada Prabu Wasumurti. Prabu Wasumurti adalah raja Kerajaan Kalingga yang diangkat sebagai raja pada tahun 594 Masehi. Selain itu, Prabu Wasumurti menjabat sebagai raja selama 11 tahun, yaitu dari tahun 594 sampai dengan 605 Masehi. Yang kedua, Prabu Wasugeni. Setelah meninggalnya Prabu Wasumurti, tata kerajaan diambil oleh anaknya, yaitu Prabu Wasugeni, yang menjabat sebagai raja dari tahun 605 sampai dengan 632 Masehi. Yang ketiga Prabu Wasudewa.
Prabu Wasudewa adalah anak dari Prabu Wasugeni yang naik tahta semeninggal ayahnya. Prabu Wasudewa menjabat sebagai raja pada tahun 632 sampai dengan 652 Masehi. Yang keempat, Prabu Kiratasingha. Setelah meninggalnya Prabu Wasudewa, tahta kerajaan diambil alih oleh Prabu Kiratasingha yang menjabat sebagai raja pada tahun 632 sampai dengan 648 Masehi. Yang kelima, Prabu Wasumurti. Kisah seputar Prabu Wasumurti tidak pernah dibicarakan, namun sejarah mengatakan bahwa Prabu Wasumurti pernah menjabat sebagai raja pada tahun 652 Masehi. Yang keenam, Prabu Kartikeya Singha. Prabu Kartikeya Singha adalah menantu dari Prabu Wasugeni yang menikah dengan anaknya, yaitu Dewi Wasuwari yang dikenal sebagai Ratu Sima. Prabu Keya Singha menjabat sebagai raja selama 26 tahun, yaitu dari tahun 648 sampai dengan 674 Masehi. Dan yang terakhir, Ratu Sima. Semeninggal suaminya, akhirnya Ratu Sima menduduki tata kerajaan sebagai raja pada tahun 674 sampai dengan 695 Masehi. Di tangan Ratu Sima, kerajaan Kalingga mencapai masa kejayaannya. Lanjut ke raja termasyhur. Raja termasyhur kerajaan Kalingga adalah Ratu Sima. Berkuasa sejak tahun 674 sampai 695 Masehi. Saat kepemimpinannya, Ratu Sima dapat menjaga keadilan pada kerajaannya, yaitu Ratu Sima membuat peraturan yang cukup ditakuti oleh masyarakatnya. Dan saat pemerintahan Ratu Sima dapat menguasai bandar perdagangan yang sebelumnya dikuasai oleh kerajaan Tarumanegara. Nah, jadi kita masuki kehidupan ekonomi masyarakat kerajaan Kalingga. Kerajaan Kalingga mengalami ekonomi yang sangat pesat karena masyarakat Kalingga saat itu mengenal namanya perdagangan, dan mereka melakukan perdagangan di suatu tempat yang disebut dengan pasar. Di pasar itu mereka menjalani hubungan perdagangan yang teratur. Dan kehidupan ekonomi masyarakat Kalingga lainnya adalah bercocok tanam, menghasilkan kulit bunyu, emas, perak, culah badak, dan gading. Dan di Kalingga mempunyai sumber air mata asin yang dimanfaatkan untuk membuat garam. Saat ini kita masuk ke kehidupan sosialnya. Kehidupan sosial masyarakat Kalingga sangat teratur karena sistem pemerintahan Ratu Sima yang sangat keras. Namun di sisi lain, Ratu Sima sangat adil dan bijaksana dalam menyelesaikan permasalahan. Ratu Sima juga tidak pernah memihak kehidupan dalam sosialnya, karena Ratu Sima hanya sebagai pembina dan penguasa kerajaan. Dan rakyatnya sangat menghormati dan menaati Ratu Sima karena sifat Ratu Sima yang sangat keras. Dia membuat lembaga masyarakat. Nah, lembaga masyarakat itu dia gunakan untuk membantunya dalam mengatasi rakyatnya. Lembaga itu menjalani perundang-undangan. Beliau membuat dan menyusun perundang-undangan dibantu dengan lembaga masyarakat yang sempurna. Saat ini kita masuk ke kebudayaan masyarakat Kalingga. Kerajaan Kalingga adalah kerajaan Hindu, sehingga agama Hindu sudah menjadi bagian penting dari kerajaan Kalingga. Di sisi lain, kerajaan Kalingga memiliki peninggalan yang masih bisa dilihat sampai saat ini, seperti Candi Gunung Wukir dan Candi Plosan. Dan kerajaan Kalingga terkenal akan seni dan tarinya. Dan untuk seninya mulai dari alat musik yang berkembang saat kerajaan Kalingga masa saat itu adalah gemelang dan gendang. Dan untuk tarinya yang berkembang pada saat itu adalah tari Gabadia, tari Gambu, dan tari
Selimpi. Dan juga kerajaan Kalingga sangat terkenal saat itu adalah bahasa dan sastranya. Saat itu bahasa Kawi adalah bahasa yang terkenal pada saat itu, digunakan untuk menulis sastra dan juga sebagai bahasa resmi dari kerajaan Kalingga. Lanjut ke faktor memudahnya kerajaan Kalingga. Faktor memudahnya kerajaan Kalingga karena mendapatkan serangan dari kerajaan Sriwijaya. Sebab terjadinya penyerangan tersebut, jalur perniagaan direbut dan rakyat Kalingga harus pindah ke pendalaman Pulau Jawa. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.